tahun depan kita semua akan belajar normal, Pastor Joy. Belajar normal ya. Artinya belum normal semua, tapi belajar normal, menyesuaikan. Karena corona ini akan berdampingan dengan kita. Dan corona ini akan bermutasi terus sampai 5 tahun. Dan puncaknya error. Dan perlu Pastor Joy tahu, sekarang kan baru ribut namanya vaksin, betul enggak? Nusantara. Iya. Nah, ada yang mau tanya, ada yang tanya saya, vaksin Nusantara menurut Pak Daud gimana? Nah, ini ada suatu kisah nyata ya, Pastor Joy. Iya. Waktu kakek saya itu Perang Dunia Kedua, itu kakek buyut saya, guru saya. Kakek buyut saya waktu Perang Dunia Kedua, itu pernah terjadi wabah. Dia cerita, ada satu yang sembuh, terusan darah temannya itu disuntikkan ke teman-teman yang lain. Tetapi di bagian kaki. Di bagian kaki itu ada otot gitu loh. Nah, itu disuntikkan bagian kaki. Dan apa yang terjadi? Yang darahnya cocok, langsung sembuh dan mengering. Dan ada daya tahan tubuh. Nah, setelah itu, yang darahnya tidak cocok, itu menjadi demam panas selama 2 hari. Tapi setelah itu sembuh, muncul antibodi. Dan tim dari kakek saya cerita bahwa semua itu selamat. Nah, di situ kakek saya pesan sama saya, bila nanti akan ada wabah, bila terjadi wabah atau pagebluk kalau orang Jawa, Pastor Joy. Ada namanya pagebluk. Nah, itu nanti akan berguna di masa depan. Dia bilang gitu. Jadi darah manusia untuk darah manusia. Nah, namanya imun. Nah, imun itu imunisasi kan. Nah, ya, saya lebih cocoknya imunisasi ya. Zaman dulu kan kalau kita cacar kan imunisasi. Karena yang bisa membunuh virus itu hanya imun. Betul? Dan daya tahan tubuh. Nah, kebetulan nih Pastor Joy, saya ini punya pengalaman dengan dokter terawan. Suatu kali saya diperintahkan Jenderal Pramono Edi Wibowo. Saya diperintahkan sama Jenderal Pramono Edi Wibowo untuk men-screening, dan waktu itu diserahin ke ajudan. Itu suatu mapnya biru. Dan itu nama di dalam map itu ada tulisan perintah untuk screening dokter terawan. Karena untuk ke presiden itu harus ada screening untuk keamanan. Dan itu adalah menurut Jenderal Edi Wibowo itu adalah prosedur tetap. Nah, Pak Edi Wibowo ngomong, kamu screening itu pastikan aman untuk presiden dan ibu negara. Langsung saya cek semuanya. Waktu itu ajudannya juga masih hidup, sampai sekarang ajudannya masih hidup. Langsung saya cek tentang dokter terawan, saya cek semuanya. Kan semua harus dari latar belakang, histori semuanya kan. Ada tim khusus yang untuk mengecek itu. Nah, terusan Edi Wibowo ngomong, Pak Daud, terawangnya. Nah, oke, saya doa, saya cek. Nah, saya cek, saya doa. Udah doa toh. Nah, apa yang terjadi? Saya lapor ke Jenderal Pramono Edi Wibowo dan masih ada lagi di Kopassus dulunya. Nah, itu langsung saya ngomong sama Jenderal Edi Wibowo sebagai nenggala Kopassus. Jenderal, sudah saya screening, sudah cek posisi aman untuk presiden dan ibu. Dan
Kang Dokter Terawan ya, untuk masuk ke presiden itu tidak mudah. Itu harus di screening baik dari yang terbaik. Bukan kaleng-kaleng, bukan biasa gitu loh. Karena untuk kepala negara. Setuju, Pastor Joy? Ya, setuju angkat tangan. Nah, jadi itu harus dipilih dari the best of the best, baik dari yang terbaik. Termasuk untuk pengamannya pun diambil dari kesatuan dan dipilih dari kesatuan baik dari yang terbaik. Semua dipilih yang terbaik. Nah, puji Tuhan saya ini dari sipil, bukan militer. Saya sipil. Saya orang sipil, tapi diminta untuk masuk dalam tim pengamanan khusus. Nah, di situ saya lihat bahwa Dokter Terawan ini selain anak Tuhan, dia sudah sampai taraf ke situ. Jadi bisa masuk baik dari yang terbaik gitu loh. Karena pernah ke presiden gitu. Nah, apalagi setelah saya lihat tentang bahwa dia bikin namanya dendritic cell, yaitu dengan darah manusia. Karena darah manusia harus dengan manusia. Tidak mungkin kita pakai darah monyet. Karena genetikanya beda. Genetikanya beda. Dan tidak mungkin darah kambing. Nah, apalagi kuda. Nah, apalagi babi. Nah, itu. Nah, harus dengan darah manusia. Nah, pesan kakek saya itu mengingatkan saya bahwa untuk sampai ke taraf itu harus darah manusia dengan darah manusia. Nah, saya lihat tentang vaksin Nusantara bahwa itu diambil darah dari yang bersangkutan. Nah, itu lebih aman lagi. Karena apa? Itu darah manusia dan dari manusia itu sendiri gitu loh. Nah, setelah itu saya lihat teorinya dan perhatikan. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ngomong lebih cocoknya imunisasi ya, imunisasi, saya lebih cocoknya vaksin Nusantara. Karena itu masuk akal gitu loh. Dan kita kan jangan sampai jadi kelinci percobaan. Dan pokoknya jangan jadi uji coba. Yang pasti-pasti aja lah. Nah, kalau saya ditanya, Pak Daud vaksin enggak? Nanti saya beritahu. Nah, tapi yang jelas, yang masuk teori dari kakek saya, waktu saya belum bertobat, itu teorinya Dokter Terawan. Jadi kalau saya tanya vaksin Nusantara, saya lebih cocok vaksin Nusantara. Karena itu adalah produk Indonesia. Kita kan harus cinta produk Indonesia. Betul? Dan apalagi kita tahu asal-usulnya dari darah kita. Jadi bukan darah antikris gitu loh. Nah, dari situ yang jelas yang untuk karena saya kan disuruh ngetes ada antikrisnya enggak di situ. Kan saya harus lihat secara roh. Nah, di vaksin Nusantara itu tidak ada roh jahat. Nah, jadi tidak ada roh jahat. Jadi untuk saya sih lebih cocok vaksin Nusantara untuk kita. Apalagi produk Indonesia. Nah, kalau saudara yang tidak mau divaksin, ya tidak ada masalah. Nah, yang tidak mau divaksin berarti adu sakti gitu. Nah, yang menang hidup, yang kalah mati kan gitu. Nah, ya, tapi yang jelas satu, semua seleksi alam. Jadi saya sarankan kepada saudara, bagi yang tidak divaksin tidak ada masalah. Yang divaksin berdoa. Tetapi kalau ditanya yang masuk akal dari teorinya itu apa? Ya teorinya Dokter Terawan. Apalagi dia anak Tuhan. Kalau saya ditanya percaya enggak? 100%. Saya tidak 100%, malah 1000% saya. Karena itu teorinya masuk akal. Percaya atau tidak, corona itu ada. Karena saya punya teman kena corona meninggal usia 42 dan itu sahabat saya. Sampai saya sedih sampai sekarang. Jadi saya beritahu pada saudara tidak usah diperdebatkan tentang vaksin atau tidak. Tapi yang jelas satu, kalau ditanya tentang vaksin, yang masuk akal gimana? Yang jelas, saya lebih cocok vaksin Nusantara. Karena apa? Itu
dari darah kita dan kita tahu asal usulnya. Nah, itu yang penting. Jadi saudara, kalau menurut saya saudara ya, sudah waktunya kita gereja bersatu. Jangan meributkan hal yang tidak terlalu penting. Nah, gimana Pak Joy? Setuju? Setuju Pak, saya bersyukur sekali Pak Daud bisa menjelaskan tentang vaksin yang menurut Pak Daud bagus ya. Tapi saya percaya juga ini harus menjadi berkat buat kita semua bahwa dari Indonesia anak Tuhan Pak Daud Terawan dipakai Tuhan untuk menciptakan sebuah vaksin yang luar biasa. Cuma ada pertanyaan yang kedua Pak. Iya. Vaksin yang Dokter Terawan ini kan nggak bisa untuk ke luar negeri tuh Pak. Dan belum di Gimana? vaksinnya Dokter Terawan ini kan belum disahkan di luar negeri ya, belum bisa kemana-mana itu Pak. Nah itu Yang jelas satu. pertanyaan Oh, saya iya. itu apakah ada eh, tekanan dari luar negeri atau dari dalam negeri, dan kedepannya gimana Yang kita pakai vaksin ini, apakah nanti nggak bisa kemana-mana Pak? Coba tolong jelaskan Pak. oke. Yang jelas satu hal. Yang jelas satu hal. Itu nanti masalah tentang vaksin Nusantara, saya yakin tahun depan ya kita berharap ya. Saya punya insting tapi bukan suara Tuhan. Ingat ya. Bukan suara Tuhan. Bukan. Jadi bukan suara Tuhan ya ini ya, bukan ya. Kira-kira Februari. Saya berharap untuk massal karena saya percaya dia kan pernah di kepresidenan. Jadi untuk dendritic cell itu saya rasa dia akan bikin massal pasti bisa. Nah, kenapa? Dia pasti sudah menyiapkan semuanya, tidak satu-satu gitu, tapi bisa secara massal itu bisa tahun depan. Karena apa? Karena saya punya firasat ini, saya yakin yang menuntaskan nanti corona ini nanti haruslah anak Tuhan untuk Indonesia. Dan saya yakin itu Dokter Terawan. Wah, puji Tuhan ya Pak ya. Jadi Karena yang ini bukan suara Tuhan ya, bukan ya. Bukan. Tapi saya sendiri pendapat. Karena apa? Karena saya pernah men-screening Dokter Terawan waktu di pengamanan Presiden. Dan itu perintah dari Edi Wibowo. Waktu jadi Danjen Kopassus, dia menyerahkan mapnya ajudan. Ajudannya aja saya ingat sampai sekarang. Jadi jelas sekali kalau saran saya kalau misalnya vaksin pun ya dari Indonesia aja. Indonesia untuk Indonesia. Nah, amin. amin amin amin. Oke, Menurut puji Pastor Tuhan. Joy Jadi gimana? saya setuju Pak bahwa ternyata yang Tuhan mau adalah dari Indonesia untuk memberkati Indonesia. Ya. Tapi yang memang sebagai kendalanya adalah vaksinnya Dokter Terawan ini kan belum diakui di dunia. Tetapi WHO kan sudah ada satu menetapkan kan, lulus kan ya, uji klinik kedua. kedua. Tapi kita berdoa supaya tahun depan ini akan menjadi berkat buat Indonesia dan akan disetujui oleh dunia gitu ya. Jadi ini menjadi berkat tersendiri buat bangsa kita. Ini yang saya doakan sih Pak. Iya, Nah, karena anak Tuhan ya yang karena gini, kalau vaksin Nusantara, saya lihat teorinya pasti diterima semua orang. Sebab apa? Halal. Bukan darah monyet gitu loh. amin 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 ya, bukan darah monyet ya.